darahnya yang membuka jalan buat kita. Sebab hanya dengan firman Tuhan, kita mendapatkan pengenalan yang benar. No entry yang paling serius adalah ruang Maha Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita sama-sama membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, supaya kami boleh melihat sekali lagi kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang baru buat kami. Dan hari ini kami bersyukur, kami boleh sekali lagi sama-sama beribadah, dan saat yang indah di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu hari ini Tuhan, dan supaya lewat firman-Mu ini kami sekali lagi boleh mendapatkan pengenalan yang benar akan Engkau. Kami boleh mengenal rencana-Mu dan kehendak-Mu yang indah buat kami semua. Dan kami boleh mengenal rencana keselamatan-Mu yang besar buat kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dari surat Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-25. Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai dengan 25. Sebelum saudara-saudara kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, saya ingin berikan sedikit pengantar. Ibrani pasal 10 ini, saudaraku, bicara tentang keselamatan dan bagaimana kita hidup di dalam keselamatan yang kita terima daripada Tuhan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, Ibrani pasal 10 cukup panjang, saudara-saudara, ada 39 ayat. Dan dari 39 ayat ini, saudara, separuh bagian yang pertama itu berisi tentang pengajaran, jadi sesuatu yang bersifat doktrinal, yaitu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kemudian, saudara-saudara, ayat bagian yang kedua, yaitu dari ayat 19 sampai dengan 39, berisi tentang aplikasi atau sesuatu yang praktikal dari bagaimana kita menghidupi keselamatan. Sesuatu yang indah sekali, saudara-saudara, dan di dalam perjanjian baru banyak sekali pola-pola demikian, ya, doktrinal, kemudian praktikal. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita akan mulai membaca dari bagian yang pertama dari sisi praktikal daripada keselamatan. Kalau saudara ingin pelajari lebih dalam lagi, saudara-saudara, maka ada baiknya saudara belajar mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti saya akan singgung beberapa bagian dari bagian doktrinal itu. Tapi kita akan fokus pada bagian yang praktikal. Dan ini yang saya ingin mulai sampaikan kepada saudara semua. Ketika kita sudah menerima keselamatan dalam Yesus, ketika kita sudah menjadi percaya kepada Yesus, kita mengenal kasih karunia Tuhan, kita mengenal bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus, saudara-saudara, dan saat itu kita mendapatkan keselamatan lewat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi setelah itu, saudara-saudara, kita harus mengerti bagaimana kita menghidupi keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Karena itu hari ini, saudara-saudara, kita sama-sama merenungkan dari ayat-ayat yang kita baca nanti, adalah bagaimana kita menghidupi keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. How to live the salvation that we receive from God. Mari kita baca ayat yang ke-19 sampai 25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan satu kesimpulan dari keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, kata jadi, saudara memakai kata therefore, karena itu. Karena itu. Karena apa? Karena darah Yesus. Nah, saudara-saudara, kita lihat sama-sama, ada beberapa kata kunci di dalam ayat yang ke-19. Ada tiga kata kunci, saudara, yang penting sekali. Yang pertama, saudara-saudara, adalah tempat kudus. Tempat kudus dalam bahasa Inggris, saudara, memakai kata the holiest place, atau saudara sebut the holy of holies. Itu bicara, saudaraku, ada tentang, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, saudaraku, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka dituntun oleh Tuhan selama 40 tahun, saudaraku, di padang gurun, maka Tuhan menyuruh Musa mendirikan namanya kemah pertemuan, atau biasa kita sebut sebagai tabernakel. Nah, area daripada kemah pertemuan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian luar, yang disebut halaman, kemudian di kemah itu sendiri, saudara-saudara, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruangan suci, ruangan kudus, dan ruangan maha kudus. Di ruangan kudus ada 3 benda, saudara-saudara, ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, dan juga ada mezbah dupa. Dan di dalam ruang maha kudus, saudara-saudara, ada 1 benda, yaitu tabut perjanjian. Dan di ruang maha kudus itu, saudara-saudara, disitulah Tuhan bersemayam. Dan di antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu dipisahkan, saudara-saudara, oleh 1 tirai yang tebal. Dan, saudara-saudara, tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Ya, yang orang yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya 1 orang, saudara, yang ditunjuk oleh Tuhan menjadi imam besar. Itu pun hanya 1 tahun 1 kali pada waktu hari raya penebusan. Dan Tuhan sendiri berfirman kepada Musa, saudara-saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke ruangan itu, sebab di situ Tuhan bertahta, dan kalau orang masuk ke situ, maka mereka akan mati, sebab, saudara-saudara, kekudusan Tuhan, saudaraku, adalah seperti api yang menghanguskan. Dan, saudara-saudara, manusia yang berdosa, kalau bertemu dengan kekudusan Tuhan, maka mereka akan mati. Karena itu, Tuhan bahkan berpesan kepada Musa di dalam kitab Imamat, saudara, pasal yang ke-16, kitab Imamat pasal yang ke-16, ayat yang kedua, firman Tuhan kepada Musa. Dia berkata begini, Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir atau di belakang tirai, ke depan tutup pendamaian yang ada di atas tabut, yang tadi saya sebut sebagai tabut perjanjian, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian itu. Saudara, adalah satu hal yang luar biasa. Itu adalah tempat yang kudus. Ruang maha kudus tempat yang sangat kudus, tetapi juga tempat yang mematikan, deadly place. Dan siapapun yang masuk ke sana, saudara-saudara, kalau bukan karena izin daripada Tuhan, saudara-saudara, dan saya katakan tadi hanya imam besar 1 tahun 1 kali, pada hari raya pendamaian, hari raya penebusan, the day of atonement, maka mereka akan mati di dalam kekudusan Tuhan. Nah, tetapi, saudara-saudara, ayat yang ke-19 tadi dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan kita bisa punya keberanian masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan saudara-saudara, kata keberanian itu, saudara, di dalam bahasa Inggris ada memakai kata confidence, ada juga memakai kata boldness, ada keyakinan, keberanian, saudaraku. Tetapi ada satu juga istilah yang kata yang dipakai di situ, yaitu, saudara-saudara, pakai kata dalam bahasa Inggris authorization. Ya, agak suka untuk menerjemahkan, saudara, authorization artinya diberi wewenang. Saudara pasti pernah kalau saudara pergi ke kantor atau saudara pergi ke satu tempat perkantoran biasanya, saudara, maka saudara bisa menemukan satu tanda, ya, yang bertuliskan no entry, authorized personnel only.
Tidak boleh masuk ke situ, saudara-saudara, hanya orang-orang yang di-authorize yang boleh masuk di situ. Saudara-saudara, di kantor manusia aja ada seperti itu, dan saudara tahu di mana tempat di mana tidak ada orang, no entry yang paling serius adalah ruang Maha Kudus. Nah, tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan ini, saudara dan saya, kita sekarang di-authorize, kita diberi otoritas, kita diberi wewenang untuk kita boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Mengapa, saudaraku, dikatakan? Karena darah Yesus. Karena darah Yesus yang sudah, ayat 20, saudara-saudara, darah Yesus yang membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi, saudara-saudara, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, dan di situ, kalau saudara baca di dalam kitab Imamat tadi, saudara, dikatakan Tuhan bersemayam di situ. Berarti kita bisa datang, saudara-saudara, bertemu dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan bersemayam. Dan itu semua terjadi karena darah Yesus yang membuka jalan bagi kita. Saudara-saudara, kita pasti sudah sering memakai istilah ini. Berkali-kali, saudaraku, di dalam setiap ibadah hampir selalu diucapkan kata-kata ini. Hadirat Tuhan. Ya, saudaraku, di mana Tuhan hadir? Di tempat Maha Kudusnya. Dan saudara-saudara, disitulah saudara-saudara penulis surat Ibrani berkata, kita masuk ke tempat Maha Kudus. Kita masuk bertemu dengan kehadiran Allah. Dan saudara-saudara, kalau kita mengerti sungguh-sungguh apa artinya ini, sesuatu yang luar biasa. Sebab seperti saya katakan tadi, di Perjanjian Lama, orang Israel, umat pilihan Allah, mereka tidak pernah bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mereka hanya tunggu di luar, saudara-saudara. Hanya satu orang imam besar yang bisa masuk. Tetapi dikatakan darah Yesus membuka jalan untuk kita masuk ke ruang Maha Kudus. Karena itu, saudara-saudara, tidak salah Tuhan Yesus berkata, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, tidak bisa datang kepada Bapa, tidak bisa menghampiri Bapa, kalau tidak melalui aku. Haleluya. Karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus? Yesus membuka jalan. Darahnya yang membuka jalan buat kita. Lalu dikatakan satu lagi, saudaraku, yaitu yang membuka jalan buat kita, yaitu tubuh daripada Yesus. Katakan dirinya sendiri, tetapi dalam ayat 20, tapi bahasa Inggris katakan his flesh atau his body. Ya, saudaraku, yang menjadi tabir. Nah, tadi saya sempat sebut, saudaraku, bahwa di kemah tabernakel, atau kemah pertemuan itu, di antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus dipisahkan oleh tirai yang tebal. Ya, dan penulis surat Ibrani berkata, Tuhan Yesus membawa kita masuk melewati tirai itu yang adalah tubuhnya sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus disalibkan dan pada waktu dia berteriak, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Waktu dia menyerahkan nyawanya, waktu dia mati di atas kayu salib, saudara-saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya, sesuatu yang ajaib terjadi. Yaitu apa? Di Bait Allah, saudara-saudara, di kota Yerusalem pada saat itu, tirai terbelah. Dan tirai memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus terbelah, saudara-saudara. Dan karena tirai itu terbelah, saudaraku, sekarang apa yang tidak bisa dilihat yang ada di balik tirai itu, sekarang bisa terlihat. Artinya jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang ada di balik tirai itu terbuka. Dan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tubuhnya sendiri dirobek, tubuhnya sendiri dipecahkan, saudara-saudara. Dan itu adalah tirai yang membuka jalan untuk saudara dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena itu, saya ingin sampaikan sekali lagi kepada saudara-saudara, bahwa kalau kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah, itu bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kebaikan kita, juga bukan karena ritual-ritual agama kita, bukan karena nyanyian yang kita naikkan, bukan karena kita mengangkat tangan, bukan karena sesuatu yang kita lakukan dari diri kita, tetapi karena perbuatan Kristus yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib.
2000 tahun yang lalu. Itulah yang membuka jalan untuk kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana darah Yesus dan tubuh Kristus yang diserahkan untuk kita, yang mati untuk kita, itu membuat kita bisa masuk, membuat kita bisa di-authorize untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 di Alkitab saudara. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya kata persembahan adalah offering atau sacrifice. Tubuh Yesus yang dikorbankan supaya kita dikuduskan. Dan saudara-saudara, hanya kalau kita itu dikuduskan, maka kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Kita harus dibuat menjadi kudus lebih dulu. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, kita akan mati. Bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, itu membawa maut. Hanya kalau kita dikuduskan, bertemu dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah keselamatan. Di mana saudara kita dibawa kembali, saudara-saudara, kita dituntun kembali, dibukakan jalan untuk bisa datang, saudara bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Saat ini, saudara-saudara, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara berdoa supaya saudara bisa merasakan sungguh-sungguh, saudara, bagaimana kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan itu membuat kita dan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kemudian saudara-saudara di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dan kita sekarang mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan saudara-saudara, siapa imam besar itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara, apa pekerjaan daripada imam besar itu? Pekerjaan imam besar, saudara, adalah menjadi perantara antara umat Allah dengan Allah. Ya, imam besar, saudaraku, punya tugas mendoakan, bersyafaat, saudara-saudara, ya, intercede untuk umat Allah. Dan saudara-saudara, imam besar, seperti saya katakan tadi, 1 tahun 1 kali dia akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan mintakan ampun untuk umat Tuhan. Tiap tahun 1 kali. Saudara-saudara, itulah imam besar, saudaraku, yang ada di Perjanjian Lama. Dari imam besar yang pertama Harun, saudaraku, dan imam besar berikutnya, saudara-saudara, 1 tahun 1 kali mereka harus minta ampun. 1 tahun minta ampun lagi, saudaraku, setiap tahun, saudaraku. Tetapi di dalam Ibrani pasal ke-10 ini, saudaraku, apa yang dilakukan oleh imam besar yang adalah Tuhan Yesus? Kita baca di dalam ayat yang ke-11, Ibrani pasal ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, Tuhan Yesus, setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa. Apa 1 korban itu, saudaraku? Bukan binatang, tetapi adalah dirinya sendiri, 1 korban saja. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, saudara-saudara, tetapi bahasa Inggris dikatakan, dalam ayat yang ke-11 tadi, setiap imam melakukan tiap hari pelayanannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, every priest stands. Mereka berdiri. Waktu mereka melakukan pelayanannya, mereka berdiri. Ya, dan kata berdiri itu penting, saudaraku, sebab itu dikontraskan dengan ayat yang ke-12, di mana Tuhan Yesus 1 kali mempersembahkan korban, kemudian dia duduk. Artinya apa, saudaraku? Tugasnya selesai. Tugas imam besar manusia, saudaraku, di Perjanjian Lama, saudaraku, tidak pernah selesai, tidak pernah sempurna, tidak pernah tuntas. Karena itu mereka harus berdiri lagi. Setiap tahun mereka harus berdiri terus. Sebab, saudaraku, pekerjaan penebusan mereka tidak pernah sempurna. Tetapi imam besar yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, 1 kali korban yang dia berikan di atas kayu salib, saudara,
itu diterima oleh Bapa, dan satu kali itu cukup, saudara-saudara, untuk menghapus dosa kita, menghapus dosa dari semua orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Tugasnya selesai. Haleluya. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14 baca sama-sama, saudaraku. Sebab oleh satu korban saja, ia, Yesus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara-saudara, luar biasa. Saudaraku, imam besar yang satu ini berbeda dengan semua imam besar yang lain. Karena satu kali dia mempersembahkan korban, satu kali, saudaraku, dia mengadakan upacara penebusan, Day of Atonement, itu berlaku untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dia adalah imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, satu hal yang luar biasa, bahwa di Perjanjian Lama, imam besar itu, saudara-saudara, mewakili umat Israel, umat Allah, untuk menghadap kepada Allah. Umat Israel semua berdiri di luar kemah, imam besar yang masuk, saudara-saudara. Dan itu pun hanya berlaku, pengampunan daripada Allah hanya berlaku 1 tahun. Tahun depan dia harus lakukan yang sama lagi. Tetapi imam besar yang adalah Tuhan Yesus, dia masuk menghadap Allah, saudara-saudara, dan saudara, Allah mengabulkan permohonan doanya. Dosa umat Allah, saudara dan saya yang percaya, diampuni untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, sekarang imam besar itu mengajak kita semua umat Allah untuk bersama-sama masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu yang tidak pernah terjadi di Perjanjian Lama. Saudaraku, imam besar Perjanjian Lama selalu berkata, kamu tunggu di luar, jangan masuk, kamu akan mati, aku saja yang masuk. Tapi sekarang imam besar nama Yesus berkata, aku sudah masuk, aku sudah persembahkan korban, yaitu tubuhku dan darahku sendiri. Dosamu sudah diampuni. Mari sekarang umat Allah masuk bersama-sama ke dalam ruang Maha Kudus. Haleluya. Saudara-saudara, bisa tidak kita bayangkan ini? Kita masuk ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, itu sesuatu yang orang Israel bahkan tidak berani bermimpi atau tidak berani membayangkan. Tapi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa. Authorization, izin untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena darahnya sudah dicurahkan untuk kita. Dan dia menjadi imam besar, bukan hanya mewakili kita untuk datang kepada Allah. Sekali lagi, bukan hanya mewakili kita yang datang kepada Allah, tetapi membawa kita bersama-sama datang kepada Allah. Dan itu, saudaraku, yang penulis surat ini katakan, ayat 19, 20, dan 21. Mengerti apa artinya keselamatan itu. Nikmati sungguh-sungguh makna daripada keselamatan itu. Dan saudara-saudara, kalau kita mengerti sungguh-sungguh ini, walaupun ini baru, saudaraku, secara doktrinal, tetapi kalau ini sungguh-sungguh masuk dalam pikiran hati kita, satu yang luar biasa, satu yang begitu indah, satu yang sangat amazing. Kalau kita mengerti sungguh-sungguh apa artinya keselamatan itu, apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, apa yang Dia sudah buka buat kita. Authorization to enter the Holy of Holies. Haleluya. Dan saudara, penulis surat Ibrani kemudian berkata, nah, after you know this, setelah engkau tahu ini, bagaimana kita mesti meresponi? Ya, setelah jalan itu dibuka, jalan menuju ke ruang Maha Kudus dibuka, bagaimana kita harus meresponi? Jangan sia-siakan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dan dia memberikan, saudaraku, 3 hal bagaimana kita meresponi tentang keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan 3 kali, saudaraku, di dalam ayat yang ke-22 sampai 25. Dalam bahasa Inggris, saudaraku, pakai kata let us. Mari kita bersama-sama. Let us. 3 kali. Yaitu ayat 22, 23, dan 24.
Saudara-saudara, ini 3 hal bagaimana kita meresponi keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Bagaimana kita meresponi saudara-saudara imam besar yang sudah menyerahkan, sudah membawa persembahan yang sempurna. Satu persembahan sempurna untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Untuk umat Allah, yaitu saudara dan saya. Sehingga kita bisa mendapatkan authorization untuk kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Apa yang harus kita lakukan? 3 hal. Yang pertama, ayat 22. Mari kita baca sama-sama. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ayat 22 di dalam bahasa Inggris katakan, let us draw near. Mari kita mendekat kepada Allah. Bukan hanya menghadap, saudaraku, tapi mendekat kepada Allah. Mari kita datang kepada Allah. Di mana? Di ruang Maha Kudus. Yang pertama, saudaraku, penulis surat berkata, karena Tuhan sudah buka jalan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Sekarang masuklah, ya. Istilah bahasa Inggris, make the most of salvation that Jesus has given to us. Make the most of the way that Jesus has opened for us by drawing near to God. Ya, aku ambil yang terbaik, ya, nikmati sungguh-sungguh apa yang terbaik, saudaraku, dari apa yang Yesus dilakukan buat kita, yaitu membuka jalan buat kita. Ambil berkat yang luar biasa dari jalan yang dibuka oleh Tuhan Yesus dengan kita mendekat kepada Allah. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan ini. Berkat apa yang terbesar daripada keselamatan? Bukan berkat materi. Bukan berkat saudaraku jasmani. Lebih daripada kesembuhan tubuh kita. Lebih daripada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat yang terbesar, saudara-saudara, yang kita bisa terima dari keselamatan adalah kita bisa mendapatkan hubungan yang dekat kembali dengan Tuhan. Kita bisa mendapatkan hubungan yang, saudaraku, begitu erat dengan Tuhan. Dan, saudara-saudara, hubungan adalah sesuatu yang paling indah yang kita bisa dapatkan dalam keselamatan. Sebab hubungan adalah sesuatu yang manusia kehilangan waktu mereka jatuh dalam dosa. Kalau saudara kembali dalam Kejadian pasal yang ketiga, waktu saudara-saudara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Nomor 1, mereka takut bertemu dengan Allah. Hubungan dengan Allah, saudara-saudara, terputus. Saudara-saudara, mereka tidak bisa lagi ketemu dengan Tuhan. Waktu Tuhan Allah berjalan-jalan di Taman Eden, manusia dan istrinya bersembunyi, saudara-saudara, hubungan mereka mulai retak. Tapi saudaraku, belum berakhir dengan itu. Pada akhirnya apa terjadi? Mereka diusir keluar dari Taman Eden karena dosa. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dan sejak itu, saudaraku, antara manusia dengan Allah bukan hanya terjadi gap, bukan hanya terjadi celah, saudaraku, tapi terjadi permusuhan. Dan saudara-saudara, manusia tidak bisa datang kepada Allah. Dan saudara-saudara, itu sebabnya, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada Allah, disitulah kita bisa melihat kemurahan air luar biasa. Kita dibawa kembali menghadap kepada hadirat Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin tunjukkan pada saudara, betapa kita bersyukur kita hidup di dalam era perjanjian baru ini setelah Tuhan Yesus datang kembali. Sebab kita mendapatkan yang jauh lebih baik daripada, saudaraku, apa yang orang-orang Israel perjanjian lama, saudaraku, alami. Saudara-saudara, saya masih cukup terkejut, saudaraku, dan agak bingung. Karena ada orang berkata, wah, enak ya hidup di zaman orang Israel dulu ya. Bisa lihat laut terbelah, bisa lihat roti turun dari surga, bisa lihat mujizat-mujizat yang luar biasa, saudara-saudara. Wow. Saudara, kalau kita tahu sungguh-sungguh, saudara-saudara, yang kita dapatkan hari ini dalam Kristus jauh lebih baik daripada orang-orang Israel. Mari saya tunjukkan pada saudara. Bagaimana, saudaraku, bagaimana orang Israel itu dengan Tuhan. Bagaimana mereka itu bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, supaya kita makin mengerti. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal 19 adalah kisah di mana Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Saudara, Tuhan bawa mereka ke satu tempat, yaitu di Gunung Sinai. Dan di situ, saudara tahu, Tuhan akan memberikan namanya hukum daripada Tuhan. Kita kenal sebagai 10 perintah Allah.
Nah, mari kita baca, saudaraku, di dalam ayat yang Keluaran pasal 19, ayat yang ke-17, saudaraku, sampai 24. Ya, saya akan bacakan, saudara ikuti Alkitab saudara. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, untuk bertemu dengan Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Ayat 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Bahasa Inggrisnya, through to gaze at the Lord. Gaze, memandang Tuhan, melihat Tuhan. Sudah tentu masih ingat satu nyanyian yang kita sering naik. When I look into your holiness. When I gaze into your loveliness. Saudara-saudara, sudah bisa rasakan itu? Sudah bisa rasakan, sudah melihat keindahan Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Musa, pada umat Israel, jangan sampai mereka coba-coba mau lihat aku. Mati mereka. Karena saya katakan, saudaraku, apa yang kita dapatkan hari ini? Jauh lebih indah, lebih luar biasa, lebih mulia daripada yang orang-orang Israel dapatkan. Ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Imam-imam pun bisa mati, saudaraku. Kalau mereka, saudaraku, tidak layak menghadap Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Perhatikan, ada batas, ada jarak antara Tuhan dengan umatnya. Ayat 24. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun, imam besar, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya, supaya mereka jangan sampai binasa. Saudara-saudara, itu Tuhan dengan umat Israel. Jaga jarak. Engkau mati kalau engkau mendekat kepadaku. Tetapi penulis Surat Ibrani berkata, mari kita sekarang datang mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena imam besar kita yang menuntun kita untuk datang kepada Allah. Dan darahnya yang sudah menguduskan kita. Dan waktu kita datang kepada Allah, kita tidak akan terima kutuk, kita tidak akan binasa. Tapi justru kita akan mendapatkan kasih-Nya. Saudara pasti ingat Mazmur Daud yang terkenal sekali di dalam Mazmur 27. Ayat keempat, saudaraku, yang sudah dikarang menjadi lagu, saudara-saudara ya. Mazmur 27 ayat 4. Ini doa Daud. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya I desired, aku rindukan. Apa itu? Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu Daud bermazmur, itu Daud menyanyi, itu kerinduan hati Daud, itu doa Daud. Dan tahukah saudara, doa Daud yang dirindukan oleh Daud, tapi dia tidak pernah dapat kesempatan itu, Tuhan berikan kepada saudara dan saya di dalam Kristus. Haleluya. Karena itu, saudara-saudara, mari kita sama-sama ambil ini. Mari kita sama-sama, saudaraku, nikmati sungguh-sungguh berkat ini. Mendekat kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, apa artinya kita mendekat kepada Tuhan? Dan bagaimana kita mendekat kepada Tuhan? Ini bukan soal sesuatu yang secara fisik, saudara-saudara. Ini bukan, saudaraku, kalau kita di gereja, saudaraku, kita lalu maju untuk altar call, saudaraku. Ini juga bukan, saudaraku, lalu kita bikin tempat yang tinggi, saudaraku, lalu kita naik di lantai 10. Saya mau mendekat kepada Tuhan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Mendekat kepada Tuhan adalah hati kita. Mendekat kepada Tuhan adalah sikap hati kita. Dan bagaimana, saudaraku, sikap hati kita, bagaimana, saudaraku, kita bisa mengaplikasikan dan memanifestasikan sikap hati kita yang rindu akan Tuhan. Saya berikan 3 hal. Nomor 1, baca firman Tuhan.
Waktu kita membaca firman Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan, kita menemukan pribadi Tuhan. Nomor satu. Nomor dua, saudaraku, dengan doa. Waktu kita berdoa, saudara, kita benar-benar memberikan, kita mengkhususkan waktu kita dengan Tuhan. Di situ kita mendekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah worship. Saudaraku, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana saudaraku kita melihat kebesaran Tuhan. Dan saya beritahu kepada saudara, jangan mulai dengan worship sebelum kita mulai dengan firman Tuhan dan dengan doa. Sebab hanya dengan firman Tuhan, kita mendapatkan pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga kita menyembah Allah yang kita kenal. We must worship the God of revelation according to the Bible. Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak mengerti Alkitab, kita tidak tahu siapa Allah, maka yang kita sembah bukan the God of revelation, but the God of imagination. Allah yang kita, saudaraku, bayangkan sendiri, saudaraku, dan itu tidak beda dengan yang namanya penyembahan berhala. Dan karena itu, saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, Bapa mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Kita mesti mengenal Allah yang benar yang sudah mewahyukan dirinya di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, beri waktu untuk kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mencari saudaraku, pengenalan ke Tuhan, mencari pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Dan kita berdoa, berikan hati kita kepada Tuhan, sampai kita pengenalan kita akan Tuhan akan membawa worship. Dan worship itu, saudara-saudara, adalah suatu yang, worship adalah respon hati kita waktu kita melihat keindahan daripada Tuhan. Dan disitulah kita dibawa mendekat kepada Tuhan. Disitulah, saudara, kita memandang kemuliaan Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Tuhan. Musa pernah berkata kepada Tuhan, biar aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhan tidak izinkan. Tuhan cuma berkata kepada dia, aku akan kasih lihat engkau punggungku. Sebab barang siapa melihat aku, dia akan mati. Tetapi penulis surat Ibrani berkata, umat Tuhan, sekarang di dalam Yesus engkau bisa datang dan mendekat kepada Tuhan. Sampai engkau bisa memandang wajahnya di dalam roh dan hatimu. Mengenal Dia dan mengagumi Dia. Worship. Haleluya. Ya, itu yang saudara dikatakan mendekat kepada Allah. Lalu bagaimana kita mendekat kepada Allah, saudara-saudara? Ada beberapa hal dikatakan dalam ayat yang ke-22. Yang pertama, dengan hati yang tulus. Ya, dengan hati yang tulus ikhlas, ya, kayak sincere heart. Artinya, saudaraku, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, saudara-saudara. Tidak ada, saudaraku, kalau pakai bahasa yang casual, saudaraku, tidak pakai jaim, ya, saudaraku, ya, membuat image kita kelihatan baik, saudaraku. Kenapa? Tapi sebaliknya justru, saudaraku, dikatakan kita harus datang dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan yang teguh. Artinya apa, saudara? Kita harus yakin sungguh-sungguh waktu kita datang. Yakin apa, saudaraku? Kenapa saya katakan yakin? Sebab, saudaraku, penulis surat Ibrani bicara kepada orang-orang Ibrani yang dulu memeluk, saudaraku, agama Yahudi di dalam perjanjian lama, saudaraku. Dan mereka tahu tidak mungkin kami bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin kami bisa menghadap Tuhan. Pasti kami mati. Karena mereka tidak punya assurance, mereka tidak punya keyakinan. Tapi penulis surat Ibrani berkata, yakinlah kalau engkau datang menghadap kepada Tuhan, lewat darah Yesus, maka engkau akan diterima, engkau akan menerima rahmat daripada Tuhan. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, saudara ketemu satu kitab namanya kitab Esther. Dan dalam kitab Esther itu, di dalam Esther pasal yang keempat, saudara, saya persingkat saja ceritanya. Dikatakan, Esther itu oleh sepupunya namanya Mordekai diminta menghadap Raja Ahasveros. Ya, Esther sebagai permaisuri suruh menghadap Ahasveros untuk minta pembelaan atas bangsa Yahudi yang mau dibinasakan oleh satu orang yang membenci bangsa Yahudi namanya Haman. Tapi Esther menyampaikan pesan pada Mordekai. Dia berkata, tidak boleh orang sembarangan menghadap raja. Hanya kalau dipanggil, boleh. Kalau orang nggak ada raja sembarangan, mereka tuh sedang bertaruh nyawa. Kalau raja lagi in the mood, ya, moodnya lagi enak, maka dia akan mengulurkan tongkat emasnya, berarti orang diterima. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, maka orang itu pasti dihukum mati.
Dan Esther berkata, aku ini sudah 30 hari tidak pernah dipanggil menghadap raja. Raja lagi nggak ingin ketemu aku. Kalau aku tiba-tiba datang menghadap dia, aku bertaruh nyawa. Tetapi Esther Morne berkata, oke, kita doa puasa, dan setelah itu aku menghadap kepada raja. Kalau aku mati, kalau raja tolak aku dan aku mati, biar aku mati. Esther mempertaruhkan nyawa. Dia tidak yakin Raja Ahasveros akan terima dia, tapi dia mau pertaruhkan nyawanya. Saudara, itu Esther. Tapi penulis surat berkata, kamu kalau datang kepada Allah, kamu tidak bertaruh nyawa. Kamu datang, kamu yakin Allah akan terima kamu, Allah akan peluk engkau dengan kasih yang luar biasa. Sebab apa? Sebab sudah ada satu orang yang bertaruh nyawa untuk engkau, yaitu Yesus, yang sudah memberikan nyawanya untuk engkau, sehingga engkau tidak perlu bertaruh nyawa waktu engkau datang kepada Allah. Haleluya. Karena itu, saudaraku, jaminan untuk kita datang kepada Allah datang dari iman kita bahwa Yesus sudah membuka jalan buat kita. Jesus has done it for me. Saudaraku, bukan my works, bukan kebaikanku, bukan I've done my part, I've done something good that makes me worthy to come to God. Saudaraku, iman berkata, Yesus yang sudah membuka jalan buat aku. Haleluya. Dan kemudian, saudaraku, penulis surat Ibrani berkata dalam ayat 21, ayat 22 dikatakan, hati nurani kita dibersihkan dari yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan saudaraku, kita datang kepada Allah, dikatakan tadi, kita harus dikuduskan, kita harus dalam keadaan yang kudus. Dan karena itu, saudara, Tuhan Yesus, Dia menguduskan kita. Imam besar itu menguduskan kita, saudaraku, dengan korban darahnya sendiri. Dan di dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-36, saudaraku, Tuhan pernah berjanji kepada umatnya. Yeskiel pasal yang ke-36, Dia berjanji demikian, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian janji firman Tuhan kepada umatnya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, janji Tuhan yang indah dan itu digenapi di dalam Yesus. Dan penulis surat Ibrani berkata, engkau, hati nuranimu sudah disucikan. Kalau hati nuranimu disucikan, nomor satu, engkau tidak lagi ada rasa bersalah. Engkau tahu engkau sudah diampuni. Dan engkau tahu, waktu engkau datang, bukan karena engkau memperbaiki hidupmu lebih dulu, tapi karena Tuhan yang sudah menguduskan engkau. Haleluya. Tapi saudaraku, lebih daripada Tuhan mengampuni dosa kita, dikatakan Dia memperbarui hati kita. Dan karena hati kita diperbarui, saudaraku, maka dikatakan tubuh kita pun dibersihkan dengan air yang murni. Saudaraku, perhatikan, ini urutannya. Ini urutan keselamatan Nabi Yesus. Hati nurani dibersihkan, kemudian tubuh dibersihkan. Dari dalam, baru keluar. Saudara-saudara, tidak seperti saudaraku orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka coba bersihkan luarnya, padahal dalamnya, saudaraku, masih kotor. Tetapi, saudara-saudara, di dalam Yesus, saudaraku, Dia bersihkan hati nurani kita. Kemudian, tubuh kita pun, karena hari hati terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Waktu hati kita disucikan, maka tubuh kita pun akan disucikan. Dari hati kita, seluruh tubuh kita, perbuatan kita, kata-kata kita, angan-angan hati kita, saudara-saudara, tindakan-tindakan kita pun akan dibersihkan. Dan itulah, saudara-saudara, yang membawa kita terus datang kepada Allah. Keselamatan bukan hanya pengampunan, tetapi perubahan. Not just forgiveness and justification, but also transformation. Semakin banyak kita datang mendekat kepada Allah, saudaraku, maka perubahan itu akan makin nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang penulis surat Ibrani berkata, ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Katakan berpegang teguh pada pengakuan
iman kita. Dan saudaraku, pengakuan iman itu bukan hanya sekedar saudara-saudara yang kita ucapkan di gereja menurut acara ritual, saudaraku, atau deklarasi-deklarasi iman, tetapi pengakuan iman adalah nyata dari dalam kehidupan kita. Waktu kita terus, saudaraku, berpegang kepada kebenaran, waktu kita terus berpegang kepada firman Tuhan, maka disitulah hidup kita memberikan pengakuan iman kita. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, mereka tidak terlalu tertarik, impress, saudaraku, dengan pengakuan-pengakuan ritual kita. Yang mereka ingin lihat adalah kehidupan kita. Dan itulah kesaksian kita, waktu kita sungguh-sungguh berikan komitmen kita kepada kebenaran. Tetapi, saudara-saudara, dikatakan ada satu hal yang penting, yaitu waktu penulis surat Ibrani berkata, tetap berpegang kepada pengakuan. Artinya, tetap pegang ya, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Saudara-saudara, berarti ada satu peringatan. Berarti ada orang-orang yang melepaskan itu. Mengapa demikian, saudaraku? Penulis surat Ibrani ini menulis kepada orang-orang, kepada siapa mereka kirimkan, kepada siapa dia kirimkan surat ini. Adalah orang-orang yang baru percaya kepada Yesus dan mereka menderita aniaya. Saudara-saudara, penulis surat Ibrani berkata, engkau pegang imanmu, pegang pengharapan imanmu. Sebab, saudara-saudara, ada sesuatu yang membuat engkau lepaskan. Saudara-saudara, ada hal-hal yang akan membuat engkau ada tantangan dalam hidup, bahkan ada ancaman di dalam hidupmu. Bahkan engkau bisa mengalami penderitaan, bahkan aniaya karena imanmu. Dan saudara-saudara, aniaya itu membuat orang sepertinya mau melepaskan imannya. Dan disitulah, saudara-saudara, menulis surat berkata, ingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk engkau. Ingat jalan yang dia sudah buka. Ingat anugerahnya yang besar. Dan untuk itu engkau akan punya kekuatan. Engkau tetap pegang imanmu. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam ayat 32 sampai 39, saudaraku, dari surat Ibrani pasal 10 ini, saudara akan menemukan di situ bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, saudaraku, mereka mengalami aniaya, hartanya dirampas, dimasukkan penjara, saudaraku. Dan disitulah penulis surat berkata, Tuhan berpesan, jangan kau mengundurkan diri. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan aku tidak berkenan kalau mereka mengundurkan diri. Karena itu kita bukan orang yang mengundurkan diri, tapi kita orang yang terus berpegang sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-22, sampai ayat yang ke-23 dikatakan, mari kita terus berpegang pada pengakuan iman tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Saudara-saudara, kita bisa setia kepada Tuhan. Sebab kita tahu Allah itu setia. Dia yang sudah berjanji, saudara-saudara, dia sudah memberikan kehidupan yang kekal. Dia yang berjanji menyertai kita. Dia yang berjanji memberi kekuatan dalam segala keadaan. Bahkan dia berjanji yang terus memegang kehidupan kita di dalam tangannya. Sampai, saudaraku, kita melihat penggenapan daripada keselamatan. Pengharapan dengan keselamatan itu. Dia pegang, saudaraku, kehidupan kita dalamnya. Dia setia. Dan itulah menjadi kekuatan kita. Kita bisa setia. Haleluya. Itu yang kedua, saudaraku. Mari kita terus berpegang. Mengingat apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Kita pegang pengharapan iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 24 dan 25. Mari kita saling memperhatikan dan supaya kita saling mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Saudara, sekarang, penulis surat Ibrani, saudaraku, berpindah daripada sesuatu yang sifatnya individu, menjadi sesuatu yang sifatnya corporate bersama-sama. Mari kita saling memperhatikan. Saudara-saudara, namanya saling perhatikan tidak bisa seorang diri. Kita harus memperhatikan orang lain. Bahasa Inggrisnya pakai kata consider. Mari kita mulai pikirkan orang lain. Jangan pikirkan diri kita sendiri saja. Mari kita pikirkan orang lain, dan saudaraku dikatakan, mari kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kata mendorong ini, saudaraku, sebenarnya pakai kata yang agak negatif. Bahasa Inggrisnya kata provoke, ya. Provoke itu artinya kita ngomporin, kalau bahasa casualnya, saudara, ya. Kita ngomporin, ya. Kita menghasut orang, tapi ini menghasut untuk yang baik, saudaraku, yaitu dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Dan saudara, kita dikatakan kita saling. Jadi bukan hanya satu orang, bukan hanya satu pendeta yang saudara yang mendorong jemaatnya, tetapi jemaat satu dengan yang lain saling mendorong, saudara. Kita semua saling menguatkan, multidirectional, not one
directional. Haleluya. Dan dikatakan saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Apa perbuatan baik itu? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dan yang ketiga, saudara-saudara, di situ ada aplikasi daripada perbuatan baik dan kasih itu. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 1 sampai 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, yaitu utusan-utusan Allah. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga hidup dalam dunia ini. Saudara, ada beberapa hal yang penulis surat berkatakan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, kasih persaudaraan, keramahan, dan saudara mengingat orang-orang yang menderita. Dan bagaimana kita melakukan itu? Saudara, yaitu dengan ayat 25. Nomor 1, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetap tinggal di dalam komunitas. Kita perlu komunitas, saudara ya. Dan kata jangan menjauhkan diri, saudaraku, itu bukan hanya soal absen, tapi benar-benar meninggalkan. Saudara, artinya tidak lagi berpegang teguh kepada iman. Mengapa, saudara? Ada beberapa alasan. Salah satunya, saudara, orang tidak mau lagi beribadah karena alasannya begini, saya nggak dapat apa-apa. Saudara, perhatikan. Itu, saudaraku, mental konsumen seperti itu. Buat apa saya datang ke situ? Buat apa saya datang gereja? Buat apa saya kumpul? Hari ini buat apa? Saya ikut pertemuan Zoom. Saya nggak dapat apa-apa. Dengar, saudara. Kita datang ke pertemuan bukan untuk dapat apa-apa. Kita datang ke pertemuan untuk saling mendorong, saling menguatkan. Kita datang ke sana untuk, saudaraku, menguatkan orang lain. Untuk, saudara, mengangkat orang lain yang dalam kelemahan. Saudara, untuk memberikan encouragement, untuk memberikan comfort. Saudara, kita datang bukan untuk saya dapat apa, tapi kita datang untuk berkata, saya bisa berikan apa. Itu sikap hati yang benar. Tetapi ada juga, saudara, orang-orang yang menjauhkan dari pertemuan, sebab mereka tidak tahan lagi kepada aniaya. Dan disitulah penulis saudara berkata, kamu harus saling menguatkan satu sama lain, supaya jangan ada satupun yang gugur imannya. Saudara, kita harus terus tinggal di dalam community, supaya kita terus bisa berpegang kepada pengakuan iman kita. Ayat 25, bagian terakhir dikatakan, mari kita terus saling mendorong. Mari kita terus ingatkan akan Kristus, akan keselamatannya. Mari kita terus saling mendorong untuk kita mendekat kepada Allah. Dan mari kita terus saling mendorong untuk kita terus berpegang kepada iman kita. Hidup ini memang tidak mudah. Dan apalagi, saudaraku ya, di tengah-tengah situasi hari ini, di mana kita harus terpisah secara fisik karena kita di beberapa tempat, saudaraku, khususnya di Australia, di Victoria, kita terpisah dengan lockdown, saudaraku, kita masih mau terus saling menguatkan satu dengan lain. Justru hari-hari ini kita harus makin saling menguatkan. Haleluya. Saudara, iman keselamatan itu individu. Kita tidak bisa bonceng iman orang lain. Tetapi, saudara-saudara, untuk kita terus bisa kuat dalam perjalanan iman kita perlu orang lain. Kita perlu ada dalam komunitas. Karena itu, jangan pernah tinggalkan komunitas. Kapan kira-kira waktu, saudaraku, untuk berkumpul dalam komunitas? Dalam ibadah minggu, di dalam kelompok sel, saudaraku, dalam cool community of love, saudaraku, dalam pertemuan-pertemuan rohani yang lain, saudaraku. Hadiri supaya kita sama-sama bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan bagian terakhir dikatakan, mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudaraku, hari Tuhan itu bicara tentang pemenuhan daripada keselamatan kita, di mana kita sungguh-sungguh melihat apa yang dimaksud bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka di dalam surga. Saudara-saudara, kemuliaan yang kekal, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus nanti datang kembali. Dan itulah, saudaraku, yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudara, benar Surah Bani berkata, lihat pengharapan yang kekal pada waktu Yesus datang kembali. Dan sekarang kau punya pengharapan itu. Sebab apa? Yesus sudah membuka jalan untuk kau datang kepada Allah. Yesus sudah memberikan keselamatan, dosamu sudah diampuni, hidupmu disucikan. Karena itu sekarang, hari ini, sebelum kau nanti bertemu dengan Tuhan, ya, secara real, secara sempurna, sekarang pun engkau sudah bisa datang kepada Allah, mendekat kepada Allah,
pegang pengharapan imanmu, dan saling menguatkan di dalam komunitas Allah, dalam umat Allah, sampai kita nanti sama-sama masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita hidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan beri, dan hamba berdoa, wahyukan lebih dalam lagi Tuhan. Keselamatan, makna keselamatan yang indah dan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jelikkan mata kami untuk melihat lebih lagi Tuhan. Karya-Mu yang indah, yang sudah membuka jalan buat kami. Tuhan, untuk kami boleh datang dan mendekat kepada Allah. Tuhan, apa yang diidam-idamkan, apa Tuhan yang hanya bisa dibayangkan oleh orang-orang perjanjian lama, bahkan saudaraku, apa yang tidak pernah mereka bisa dapatkan, itu yang kami dapatkan hari ini, karena Yesus sudah membuka jalan buat kami. Karena itu hamba berdoa Tuhan, biar tidak ada satu pun dari kami yang menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami semua mau mendekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat Tuhan kepada Engkau dengan kami bersekutu dalam firman-Mu. Dengan kami berdoa, memberikan waktu kami, hati kami, mengkhususkan waktu kami kepada Tuhan. Dan kami datang dengan memandang kemuliaan-Mu. Hati kami yang terus memberikan worship kepada-Mu ya Tuhan. Supaya ketika kami memandang Engkau, memandang kemuliaan-Mu, hidup kami diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, biar Engkau yang persatukan hati kami. Supaya kami semua punya kerinduan. Kami terus boleh datang bersekutu. Tuhan, bukan dengan bertanya apa yang kami dapat, tapi dengan bertanya apa yang bisa kami berikan kepada saudara kami yang lain. Apa yang bisa kami bagikan. Apa yang kami bisa share supaya orang lain boleh dikuatkan, orang lain boleh dibangkitkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang putus asa dikembalikan semangat mereka. Dan Tuhan, kalau ada yang mulai lemah, bahkan Tuhan yang mulai jatuh dalam dosa Tuhan, kami menegur mereka dengan kasih dan menuntun mereka kembali ke dalam pertobatan. Tuhan, berkati komunitas kami, supaya tidak satu pun dari kami yang terhilang, tapi kami semua bersama-sama sebagai umat tebusan. Kami saling menguatkan, sampai kami semua sama-sama boleh masuk di dalam keselamatan yang kekal, di dalam surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu, meteraikan oleh kuasa Roh Kudus, supaya itu terjadi sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami semua. Sekarang saudaraku yang terkasih, masuk dalam minggu yang akan datang, di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, yang terus menuntun kehidupan saudara semua untuk terus berjalan mendekat kepada Allah, berpegang kepada pengakuan pengharapan iman kita, dan terus hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih, sampai kita semua bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan kekekalan. Diberkatilah saudara semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita bersuka cita dalam kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara semua, sampai bertemu kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang.